Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang analisis unsur klausa. Sebelumnya kita akan ingat kembali ya, kemarin kita sudah membahas analisis unsur klausa ini. Nah, mungkin bisa kita ingat lagi ya anak-anak ya, suatu klausa ini dapat kita analisis unsurnya. Maksudnya gimana ya analisis unsurnya itu? Nah, jadi bisa kita analogikan, misalnya ada sebuah roti ya, roti. Nah, roti itu pasti tersusun dari atau terbuat dari berbagai macam bahan, sehingga dia bisa terbentuk jadi roti. Nah, dia bisa tersusun dari tepung terigu, telur, gula, dan juga yang lainnya. Nah, sama juga seperti klausa. Klausa ini juga tersusun dari unsur-unsur yang membangunnya. Nah, unsur-unsur ini bisa kita analisis berdasarkan 3 pembagian. Fungsi, kategori, dan peran atau makna yang telah kita bahas kemarin. Nah, yang pertama, kita akan bahas analisis unsur klausa berdasarkan fungsi. Yang dimaksud fungsi di sini adalah fungsi unsur-unsur kata yang membangun klausa. Nah, kata dalam klausa memiliki fungsi. Yang pertama ada subjek, yang kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan yang kelima ada keterangan. Subjek di sini merupakan unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu klausa. Pada umumnya merupakan nomina atau kata benda. Ada pula yang berbentuk kata kerja. Kemudian predikat. Nah, predikat di sini merupakan unsur yang berfungsi untuk menjelaskan subjek. Pada umumnya berupa kata kerja dan bermakna perbuatan. Yang ketiga, objek merupakan unsur berupa hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Letaknya selalu di belakang predikat dan berjenis kata benda atau nomina. Kemudian pelengkap. Nah, unsur pelengkap letaknya juga selalu di belakang predikat. Dapat diisi kata benda atau nomina, kata kerja, verba, atau kata sifat, adjektiva. Nah, dari objek dan pelengkap ini sama-sama di belakang verba ya, anak-anak ya. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Kalau objek ini merupakan unsur yang berada di belakang kata kerja aktif transitif. Sedangkan pelengkap, nah pelengkap ini berada di belakang verba intransitif ya, di belakang verba intransitif. Jadi dapat kita lihat dari situ bahwa objek ini dia bisa berubah fungsi. Dalam kalimat pasif ya, dia bisa berubah fungsi yang sebelumnya objek menjadi subjek. Nah, akan tetapi jika pelengkap, nah karena tadi dia di belakang verba intransitif, dia tidak bisa dipasifkan. Nah, jadi dia tidak berubah fungsi. Kemudian yang terakhir, fungsi keterangan. Nah, keterangan merupakan unsur yang berfungsi menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam klausa. Kehadirannya bersifat manasuka atau tidak wajib. Yang dimaksud tidak wajib di sini yaitu misal kita hapus ya, misal kita hapus keterangan itu juga tidak mengubah makna dari klausa tersebut, dan letaknya ini pun juga bisa kita ubah-ubah ya anak-anak ya, bisa ditaruh di depan atau di belakang. Nah, akan tapi yang tidak boleh di sini keterangan ini diletakkan di belakang predikat atau di antara predikat dan objek, ini tidak bisa.
atau tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tadi kita telah membahas unsur klausa berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi di sini tidak semuanya harus ada dalam klausa. Jadi tidak harus klausa itu memiliki semua unsur yang ada di sini. Memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Tidak harus ya. Karena masih kita ingat ya anak-anak ya, syarat itu disebut sebagai klausa kalau klausa ini memiliki predikat ya. Jadi predikat ini merupakan unsur inti. Dan juga bisa dilengkapi subjek. Nah, yang lainnya objek, pelengkap dan keterangan ini bisa saja tidak ada dalam klausa. Nah, tapi ketika sudah memiliki predikat itu sudah bisa disebut klausa. Jadi tidak harus semuanya unsur fungsi ini ada dalam klausa. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita membahas contoh analisis, tadi yang kedua, setelah analisis fungsi, kita akan menganalisis unsur klausa berdasarkan kategori ya. Nah, sedikit tadi sudah kita singgung. Setelah kita analisis berdasarkan fungsi, nah dari setiap kata yang menjadi unsur pembentuk klausa ini, bisa kita lihat anak-anak dari jenis kata tersebut. Nah, disinilah yang dimaksud dengan analisis berdasarkan kategori. Nah, jadi kita bisa membagi kata tersebut dalam jenis kata nomina atau kata benda, verba, adjektiva, kata sifat, numeralia, kata bilangan, adverbia, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah analisis berdasarkan peran atau makna. Nah, berdasarkan peran atau makna, unsur-unsur pembentuk klausa ini bisa kita lihat ya anak-anak dalam tabel berikut. Nah, di sini tampak analisis klausa berdasarkan peran atau makna unsur-unsurnya. Jadi setelah kita tadi menganalisis berdasarkan fungsi ya, fungsi tadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Bisa kita lihat peran atau makna unsur tersebut dalam klausa. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak ya dalam tabel berikut. Oke, selanjutnya kita akan coba menganalisis ya, analisis dari contoh klausa. Nah, di sini kemarin kita sudah sedikit membahas contoh analisis klausa di grup. Nah, kita akan coba mengulas kembali. Di sini ada klausa aku menemui adikku di rumah beberapa saat. Nah, kita dapat menggunakan tabel seperti ini untuk menganalisis berdasarkan ketiga hal tadi. Yang pertama fungsi, kategori, dan makna atau peran. Ya, yang pertama kita akan analisis berdasarkan fungsi. Kita bagi dulu ya anak-anak ya, kita bagi dulu masing-masing unsur itu ya. Baginya bagaimana? Nah, baginya itu tadi bisa kita awali dari analisis fungsi dulu. Kita tentukan mana subjeknya, predikat, objek, keterangan. Nah, di sini dari klausa aku menemui adikku di rumah berapa saat, bisa kita bagi yang berfungsi sebagai subjek yaitu aku. Kemudian predikatnya menemui, objek adikku, keterangan di rumah, dan juga ada keterangan lagi beberapa saat. Nah, setelah kita analisis berdasarkan fungsi, selanjutnya kita analisis berdasarkan kategori. Nah, dari masing-masing unsur tadi bisa kita lihat ya. Yang pertama aku. Nah, aku di sini merupakan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama. Nah, atau disebut sebagai pronomina. Nah, pronomina berarti masuk ke jenis kata benda atau nomina. Kemudian menemui. Nah, menemui di sini merupakan jenis kata kerja sehingga masuk ke verba
adikku. Nah, adikku di sini dia merupakan hal ya, suatu hal atau benda, jadi dia juga berjenis nomina. Kemudian di rumah. Nah, di rumah di sini merupakan frasa ya, frasa karena tidak hanya terdiri dari satu kata, dia merupakan kelompok kata yaitu di dan rumah sehingga disebut frasa. Nah, frasa apa? Karena dia merupakan keterangan, dia disebut sebagai frasa adverbial. Kemudian beberapa saat. Nah, beberapa saat ini juga merupakan suatu hal, jadi dia merupakan nomina. Nah, karena dia merupakan kelompok kata, yaitu berapa dan saat, kita sebut sebagai frasa nomina. Nah, selanjutnya yang terakhir, makna atau peran ya, analisis berdasarkan makna atau peran. Nah, aku dalam klausa tersebut memiliki peran atau memiliki makna sebagai pelaku. Aku di sini adalah orang yang melakukan. Melakukan apa? Nah, melakukan tadi dari predikatnya menemui. Nah, menemui ini merupakan perbuatan. Nah, selanjutnya adikku. Adikku di sini merupakan penderita ya. Penderita, yang dimaksud penderita ini adalah hal atau orang atau objek yang dikenai perbuatan oleh pelaku. Nah, selanjutnya ada di rumah. Di rumah ini memiliki makna atau peran tempat, kemudian beberapa saat memiliki makna waktu. Nah, anak-anak, demikian ya pembahasan analisis unsur klausa. Bisa nanti kita bahas lebih lanjut apabila ada yang ditanyakan. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya.